Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manna Rema hari ini. Saya percaya kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah di dalam belajar firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan singkat dalam acara kita Manna Rema hari ini. Dan mari kita buka terlebih dahulu acara kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami kembali boleh berjumpa dalam acara Manna Rema hari ini berupa renungan firman Tuhan singkat yang memperkaya wawasan rohani kami Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya kami belajar firman Tuhan supaya kami makin kaya akan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian-pengertian baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar begitu banyak mengenai kaum Farisi, mengenai kaum Saduki. Nah, kini tiba saatnya kita akan membahas satu topik lagi, yaitu topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Eseni bagian pertama. Kaum Eseni bagian pertama. Nah, kita akan membahas beberapa hal penting mengenai kaum Eseni pada bagian pertama ini. Tidak banyak yang diketahui mengenai kelompok religius Eseni ini yang diuraikan secara terinci oleh Yosefus dalam bukunya Wars of the Jews. Arti nama mereka tidak begitu jelas, tetapi ada yang mengaitkannya dengan kata Yunani Hosios yang berarti kudus. Tidak seperti kaum Farisi dan Saduki, mereka merupakan persekutuan hidup membiara atau askese yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang bersedia mematuhi segala peraturannya dan menjalankan suatu upacara penerimaan anggota baru. Mereka hidup selibat dan mendapatkan generasi penerus melalui adopsi atau dengan menarik pengikut baru. Dalam persekutuannya, semua harta benda adalah milik bersama, hingga tidak ada orang miskin atau orang kaya. Mereka memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan pekerjaan tangan. Mereka makan makanan yang paling sederhana dan mengenakan pakaian dari kain putih bila sedang tidak bekerja. Tingkah laku mereka sederhana dan tenang, tidak pernah memperlihatkan kemarahan dan tidak pernah bersumpah. Mereka mempertahankan perintah Sabat dengan keras dan sangat memperhatikan kebersihan pribadi. Setiap melanggar peraturan dihukum dengan mengeluarkannya dari masyarakat mereka. Secara teologis, kaum Eseni merupakan kaum Farisi dalam hal ketaatan mereka pada hukum dan keyakinan supernaturalisnya. Mereka mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak dapat disentuh dan tidak mati, tetapi terbelenggu dalam tubuh yang fana. Pada waktu kematian, orang yang baik akan berpindah ke suatu negeri yang penuh sinar matahari dan berangin sejuk, sedang jiwa-jiwa orang jahat dikirim ke suatu tempat yang gelap, penuh badai dan siksaan yang tidak pernah berakhir. Kecenderungan askese atau hidup membiara kaum Eseni dalam banyak hal dapat dibandingkan dengan kecenderungan hidup membiara yang timbul dalam agama Kristen zaman dulu. Sebagian dari ajaran mereka nampaknya dicampuri oleh pengaruh asing. Karena dalam sikapnya mereka menyerupai penganut stoicisme. Anehnya mereka tidak pernah disinggung-singgung dalam kitab suci. Ada beberapa penulis yang berpendapat bahwa Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah orang Eseni, sehingga agama Kristen merupakan pertumbuhan dari Esenisme.
Meskipun ada beberapa kemiripan kecil, namun ketaatan hukum dalam esenisme dibandingkan dengan pengutamaan kasih anugerah dalam agama Kristen membuat keduanya tidak mungkin untuk disejajarkan. Suatu bab baru dalam sejarah kaum Eseni telah terungkap dalam suatu penggalian di Qumran, suatu daerah sekitar 7 mil di sebelah selatan Yeriko, di atas dataran tinggi di tepi Laut Mati. Dari tulisan-tulisan yang diketemukan di gua-gua Qumran dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Qumran hidup, makan, dan bekerja secara bersama-sama. Mereka telah menarik diri dari Yudaisme yang resmi dan memilih hidup membiara di padang belantara seperti kebiasaan hidup askese atau hidup membiara dari kaum Eseni. Pada hakikatnya teologi sekte Qumran adalah sama dengan teologi Yudaisme. Ada satu Allah, Sang Pencipta, yang menempatkan manusia di atas bumi, dan kepadanyalah manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Para ahli modern cenderung untuk menyamakan masyarakat Qumran dengan kaum Eseni yang disinggung oleh Yosefus. Memang ada kesamaan dalam segi geografis dan kronologis maupun di dalam susunan organisasi dan adat kebiasaannya. Demikianlah uraian mengenai kaum Eseni. Semoga kita lebih mengerti tentang siapa sebenarnya kaum Eseni itu. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menjelaskan topik mengenai kaum Eseni bagian pertama ini, sehingga paling tidak kami mempunyai gambaran tentang siapa sebenarnya kaum Eseni itu. Sehingga ketika kami boleh mempelajari Tuhan, kitab suci, kami makin diperkaya dan makin mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.